Shalom, semangat pagi. Hari ini saya kembali ingin membagikan apa yang saya syukuri beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu. Jadi pada hari Sabtu, wilayah kami dijadwalkan untuk masuk ibadah di shift yang kedua. Dimulai pukul 10.30 dan dijadwalkan akan selesai pada jam 12, jam makan siang ya. Dan itu sekitar 1,5 jam durasinya. Dan setiap ibadah dipersingkat dari biasanya karena situasi pandemik ini. Dan pada hari yang sama, saya mendapatkan jadwal untuk menyampaikan khotbah. Saya tahu bahwa hari itu juga akan ada ibadah pengurapan bagi diakon dan diakones yang terpilih untuk periode ini. Jadi saya sudah perkirakan durasi saya khotbah nanti pasti akan lebih sedikit karena adanya ibadah pengurapan tadi. Dan saya sudah rancang kira-kira slide saya PowerPoint itu cukup singkat. Dan ketika hari Sabtu itu dimulai, ibadah demi ibadah, saya melihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Tapi saya belum ada kesempatan untuk berdiri di mimbar. Saya berdoa dalam hati, ya Tuhan, semoga urutannya ini cepat selesai sehingga saya pun tidak terlalu lama nanti menyampaikan khotbah karena saya tahu ketika jam-jam kritis ini di jam-jam makan siang maka konsentrasi kita yang mendengar itu akan berkurang. Itu akan lebih fokus kepada kampung tengah atau perut kita. Karena secara otomatis tubuh kita akan mencari cara bagaimana supaya rasa lapar itu dipuaskan. Lalu tibalah saya berdiri di mimbar untuk memulai khotbah. Di awal khotbah, saya meminta tolong kepada seluruh jemaat supaya mengarahkan pandangan hanya ke depan dan tolong doakan saya supaya saya sampaikan khotbah ini secepat mungkin. Karena saya tahu bahwa orang dewasa ada saja di antara jemaat yang punya penyakit MAH. Karena penyakit ini tidak boleh terlambat makan kan, terlebih di jam-jam makan siang. Kalau anak-anak sama remaja saya tahu mereka masih kuat. Jadi saya minta tolong lihat saja ke depan, jangan lihat ke belakang ke arah jam dinding yang ada di dekat pintu masuk dari gereja. Dan juga tolong jangan lihat ke bawah ke arah jam tangan. Karena saya tahu pandangan kita akan mengganggu konsentrasi kita juga. Ketika saya sampaikan ajakan ini, ada beberapa dari anggota jemaat yang tersenyum karena mereka juga tahu ini adalah jam-jam yang susah untuk konsentrasi. Lalu saya pun mulai menyampaikan materi saya satu slide demi slide yang lain. Dan ketika saya setelah menyelesaikannya, saya melihat waktu sudah lewat dari jam 12:30. Saya bersyukur kepada Tuhan tidak ada dari anggota jemaat yang keluar dari pintu gereja dan mereka pun masih semangat hingga lagu tutup khotbah selesai. Saya berterima kasih Tuhan menolong para anggota jemaat untuk boleh terjaga dulu sementara dan setelah selesai khotbah, ibadah selesai, ada anggota jemaat lain yang sudah menyiapkan beberapa makanan yang cukup untuk menahan sedikit sebelum makanan utama dinikmati. Ini hal yang saya syukuri, saya rindu agar Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri mulai dari hal-hal yang kecil. Baiklah, kita lanjutkan saat ini bacaan renungan pagi kita di hari yang baru di bulan Maret. Tanggal 1 Maret dengan judul, Semua yang letih karena dosa dianjurkan supaya mendaftar. Ayat intinya tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Penjelasannya, sekaranglah bunyi suara kemurahan yang manis terdengar oleh telingamu. Hari ini undangan surga datang kepadamu. Pada hari ini semua orang yang di surga berkata, marilah. Marilah karena segala sesuatu sekarang sudah tersedia. Barang siapa yang mau, biarlah ia datang dan meminum air hidup dengan cuma-cuma. Sekaranglah waktunya.
bahwa kita mau seperti kesederhanaan anak-anak. Kita mau melihat segala sesuatu seperti kesombongan, kesia-siaan, dan kebodohan dijauhkan. Kita sedang menghadapi hari pengadilan. Laki-laki dan perempuan akan memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada bantuan manapun dari manusia, yang padanya kita bisa bersandar. Mereka harus bersandar pada lengan Yahweh. Kita menghadapi hari itu apabila segala perbuatan manusia akan dicoba dan diuji, dan kita mau supaya engkau bersedia. Kita mengadakan seruan kepadamu supaya membersihkan dirimu dari kesombongan dunia ini, kesombongan dan kesia-siaan, serta kebodohan hidup. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihani engkau. Rombongan malaikat disuruhnya untuk melayanimu. Maka sekarang, ketika segenap surga menaruh perhatian bagimu, tidakkah engkau menaruh perhatian bagi dirimu sendiri? Beberapa orang tampaknya takut mempercayai firman Allah, seolah-olah itu akan menjadi kepengahan dalam mereka. Mereka berdoa supaya Tuhan mengajar kita, namun merasa takut mempercayai firman Allah yang dijanjikan dan percaya kita telah diajar oleh Dia. Selama kita datang kepada Bapa kita yang di surga dengan rendah hati dan dengan suatu roh untuk diajar, mau dan ingin hendak belajar, apakah sebabnya kita meragukan penggenapan Allah akan janjinya sendiri? Apabila engkau telah berusaha hendak mengetahui kehendaknya, maka peranmu ialah untuk mempercayai bahwa engkau akan dipimpin dan dituntun dan diberkati dalam melakukan kehendaknya. Kristuslah yang sedang menuntun umatnya dewasa ini, menunjukkan kepada mereka di mana dan bagaimana caranya untuk bekerja. Sebagaimana judulnya dikatakan, semua yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Jika kita letih atau terlalu banyak kegiatan, baik di tempat pekerjaan, biasanya diberikan waktu untuk istirahat. Bisa jadi diberikan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk istirahat, supaya memulihkan kembali semangat untuk bekerja. Sebagaimana anjuran tersebut, aplikasinya hari ini, mari kita gunakan waktu setengah jam sampai 1 jam hari ini untuk datang kepada Tuhan, menceritakan segala hal yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita sesuai janjinya seperti di ayat inti kita hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kepada kita semua, jangan ragu bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Jawaban Tuhan tidak selamanya ya untuk setiap permohonan kita. Ada kalanya jawaban tidak adalah untuk kita. Karena Tuhan tahu yang paling baik doa-doa mana saja yang akan dijawab oleh Tuhan. Dan kita pun akan merasa berbahagia ketika kita mengetahui jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan. Dan jika ada pokok-pokok doa yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan saya akan turut mendoakan pokok doa tersebut. Kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Tuhan memberkati.